Baik, hari ini kita akan masuk di topik yang baru. Kemarin kita sudah belajar tentang apa yang terakhir? Tapi sebelum ke sana, tolong bantu Bapak untuk berani beropini. Siapa yang pernah mengalami bencana di sini? Ana. Oke, Hakiki, boleh bercerita apa yang Hakiki alami saat itu? Boleh Di malam hari, saya kan tidur saya tidur. Malamnya itu hujan dan yang lebat dan lama sekali sampai kan ketujuh. Tiba-tiba saya bangun, air sudah naik ke rumah saya dan terjadi banjir. Oke, apakah sudah mengganggu masyarakat menurut Karissa pada waktu itu? Oke, terima kasih. Terima kasih untuk pendapatnya. Kita akan lanjutkan. Nah, kemarin sudah Bapak sampaikan juga, atau bahkan mungkin kalian pernah mendengar atau pernah melihat, Indonesia ini daerahnya atau merupakan negara yang sangat berpotensi terjadi berbagai jenis bencana. Nah, ini sama, kita sudah tahu bahwa Indonesia ini seringnya bencana banjir. Logika berpikirnya apa? Kalau udah sering, harusnya korban itu tidak terjadi dalam jumlah yang besar, ya nggak? Seharusnya bisa diantisipasi, kata Hakiki, betul. Nah, kenapa kira-kira menurut kalian Indonesia tadi mengalami bencana, tapi setiap terjadi bencana, korban bencana itu masih banyak persiapan dari para Pemerintah atau pejabat. pemerintah? Oke, ada yang lain? Pemerintahnya kurang siap katanya. Oke, satu. Ada lagi? Tapi orang-orang tuh tetap mau. Oke, sip. Ada lagi? Sesa? Seperti sebelum saat dan sudah terjadi. Oke, good. Ada lagi? Hakiki? Kurangnya orang-orang kurang peduli terhadap bencana. Oke, masyarakat nggak peduli terhadap bencana sehingga dia tidak kedua. Apakah bencana hanya disebabkan oleh faktor alam? Ya. Selain faktor alam ada faktor apa? Ya. Oke, contoh penebangan hutan liar, and then sampah sembarangan, and then alih fungsi lahan. Thank you. Itu yang bisa dilakukan sebelum bencana itu terjadi. Oke, memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada kita. Nah, hari ini kita itu akan mengupas dua hal, mitigasi bencana dan adaptasi bencana. Ini untuk persiapan kita. Tujuan pembelajarannya adalah dua hari ini adalah kalian Bapak harapkan kemudian ada penilaian kolaborasi, pemahaman dari konsep mitigasi dan adaptasi gitu ya. Jadi dalam 2 hari ini yang Bapak mau lihat tumbuh di diri kalian adalah bernalar kritisnya dan juga kolaborasi. Kolaborasi. Indonesia merupakan wilayah rawan bencana. Betul kan? Sudah kita pahami itu kemarin lewat peta dan lain sebagainya. Namun tadi di awal korban kerugian itu masih terus terjadi dan besar. Korban jiwa maksudnya, kerugian. Lalu bagaimana mitigasi dan adaptasi yang tepat untuk setiap jenis bencana? Oke, pembagian kelompok kita sudah aman, sesuai sudah mulai heterogen. Pembagian topik bencana, bencananya nanti Bapak akan bagi-bagi. Ada yang membahas Iska, tsunami. Selanjutnya Reza, kekeringan. Yang di sana kebakaran hutan. Bahan belajar kalian di grup. Ada yang video, itu juga bisa dilihat. Kemudian ada beberapa tautan yang lain dan juga pemanfaatan aplikasi rumah pendidikan. Nah, itu basic pemahaman dulu terkait apa yang akan kita bahas. Jadi 10 menit untuk memahami konsep itu. Sebagai yang terlibat itu mendukung informasi yang akan kalian pahami. Nih, ini beberapa halaman.
Camkan poin-poinnya. Baru ya, adaptasi itu apa? Ya. Berapa adaptasi yang kursi ya? Nah, itu contoh kita adaptasi. Jadi adaptasi itu bedanya mitigasi bencana dan adaptasi bencana. Ya. Kalau mitigasi bencana ya usaha yang mengurangi penyebab atau dampak suatu masalah agar risikonya tidak semakin besar. Oke. Kalau adaptasi, usaha untuk menyesuaikan diri terhadap kondisi yang sudah terjadi atau sudah terjadi. Oke, terima kasih Rian. Boleh kita beri tepuk tangan buat Rian? Jadi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengurangi atau bencana, menyesuaikan diri terhadap bencana dan perubahan. Oke, thank you. Sip. Abi boleh? Sip. Apa beda mitigasi bencana dan adaptasi? Boleh sambil berdiri Abi. Kurang sehat, Bi? Mitigasi bencana itu adalah upaya mengurangi risiko atau dampak. Sip. Ada lagi? Oke, Yani, boleh. Jadi sebenarnya membedakan mitigasi bencana dan adaptasi. Mitigasi bencana itu adalah serangkaian tindakan yang digunakan untuk mengurangi risiko dari bencana. Sedangkan adaptasi itu adalah penyesuaian tentang perilaku kita terhadap bencana tersebut agar berdampingan dari ancaman bencana. Oke, thank you. Tepuk tangan buat semua yang sudah berpendapat. Jadi, apa kata kunci? Kalau Bapak bilang satu kata masing-masing itu apa? Dari tadi diulang-ulang itu terus. Jadi mitigasi bencana satu kata apa? Meminimalisir. Oke, meminimalisir atau mengurangi dampak. Kalau adaptasi katanya apa? Penyesuaian. Ada dalam proses menganalisis kasus bencana tadi, kan tadi permasalahan utamanya adalah bagaimana kita bisa mengurangi korban dan juga kerugian harta benda dengan cara mitigasi dan adaptasi. Kita akan lanjut ke langkah berikutnya. Nah, sekarang kita masuk di tahapan mengembangkan dan menyajikan hasilnya. Bagaimana juga hasil tadi kalian rembuk tadi sesuai dengan temanya masing-masing, kalian tuangkan dalam karton kalian, di atas karton yang kalian sudah punya. Itu yang kalian gunakan besok untuk presentasi. Boleh tahu komik kan? Nah, mungkin ada yang pengen ngelukis pakai sistem berdialog gitu ya. Informasinya harus jelas, solusinya harus realistis, harus tampilannya mudah dipahami. Jadi siapapun yang melihat itu, bahkan nanti ini usahakan solusinya dimulai dari pemikiran sendiri dulu, dapatnya dari buah pikiran dulu, dan nanti baru dipastikan boleh dari sumber dari yang lain, boleh dari buah pemikiran dulu. Nah, mitigasi ini banjir harusnya ngapain? Nggak harus langsung sama dari beberapa sumber. Kalau misalnya ada buah ide lain, pemikiran lain, itu jadi solusi original dari kelompok ini. Materinya udah ada, mitigasinya udah dapat. Jadi materinya udah dapat kelompok ini? Udah. Nah, kan udah dapat tuh dari berbagai sumber. Bapak minta ada satu yang memang original dari pemikiran kelompok ini. Belum selesai kan? Ya, nggak masalah. Nanti kita dilanjutkan di rumahnya, disempurnakan. Tapi sebelum ke sana, Bapak mau lihat laporan masing-masing kelompok dulu mungkin? Kelompok Reja sudah sejauh mana? Pertama, mitigasi sebelum ini ada mitigasi struktural dan struktural. Oke. Membuat peringatan dini. Oke. Terima kasih untuk kesungguhannya hari ini. Jangan lupa bahwa yang perlu dikuatkan adalah bagaimana mitigasi bencana yang kalian sedang bahas, baik sebelum, saat, maupun sesudah, dan adaptasinya bagaimana kita sebagai masyarakat. Karena kita tuh ya, sempurnakan hasil diskusinya, sampai ketemu besok kemarin mengupas basic dulu ya, apa itu mitigasi bencana dan juga apa itu adaptasi bencana dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan dengan proses kedua. Kalian akan berbagi informasi satu sama lain karena topik masing-masing kelompok itu berbeda, ya kan?
Dua pengunjung yang bertahan di galerinya ini bertugas untuk menjelaskan topik yang didiskusikannya kemarin kepada seluruh pengunjung sebaik mungkin. Jadi bukan membaca, tapi bercerita. Paham nggak? Bercerita kami dapat banjir, kalau mitigasi banjir tuh begini. Nah kemarin kan ada yang ide-ide originalnya, itu nanti Bapak akan coba lihat di sana. Yang berkunjung silakan bertanya, pokoknya sepuasnya memahami konsep yang ada, sambil mengisi lembar observasi yang sudah disediakan. Paham? Berikan ada lembar observasi di sini. Jadi nanti ini yang digunakan dan dibawa oleh pengunjung setiap ke kelompok yang lainnya. Paham nggak? Yang pengunjung. Ada lagi? Jangan lupa mengisi lembar observasi. Di situ sudah ada terisi solusi terbaik dari kelompok itu apa. Bapak kasih 4-5 menit pengunjung tadi berbagi dengan temannya, gantian. Tadi yang mau kita sama-sama merefleksi. Tadi kita sudah merefleksi di konsep materinya. Kalian coba jujur merefleksi, tuliskan, nanti kirim di WA grup kita. Pertama adalah menyampaikan pengalaman belajarnya. Bagaimana proses belajar kita 2 hari ini, apakah membantu kalian memahami konsep mitigasi dan adaptasi, gitu ya. Singkat, jelas saja. Kemudian yang kedua, apa hal baru yang dipahami dari konsep ini? Satu saja boleh. Hal baru sekali, oh akhirnya saya tahu ini. Hal yang paling baru, gitu ya. Kemudian, kira-kira kalian mau merubah sikap seperti apa setelah hari ini? Satu saja masing-masing. Dulu, yang memang bisa dilakukan, tapi nggak bisa kita tahan kan, untuk dia meletus. Kemudian tetap mengerjakan ada 5 kuis melalui Google Form. Bapak akan kirim tautannya sebentar lagi, isi. Baca dengan baik. Terima kasih semuanya untuk hari ini dan kemarin. Partisipasinya luar biasa.